Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ananda, Bapak mengharapkan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang algoritma. Pertama tentang sejarah algoritma. Di mana di sini katakan bahwasanya algoritma itu berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ilmuwan Persia memiliki kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, Rule of Restoration and Reduction sekitar tahun 825. Itu tentang sejarah. Definisi algoritma. Untuk definisi algoritma itu ada berapa pengertian. Yang pertama, yang dimaksud dengan algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Atau bisa juga dikatakan urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di sini Ananda diajarkan untuk berpikir secara logis. Berarti berurutan dari satu masalah bisa kita urutkan langkah-langkahnya sehingga kita dapat menentukan pemecahan dari masalah tersebut. Yang dimaksud urutan langkah logis berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Jadi urutan itu kalau bahasanya yang berurutan itu contohnya kan dari 0, 1, 2, 3 sampai 10 kan berurut. Jadi tidak boleh melangkau-langkau kan. Pemula dari 0 ke 1 langsung ke 5 atau ke 6. Jadi kalau urutan sudah buat kita jadi ikuti aturan itu. Berarti kita tidak boleh melanggar di aturan yang sudah kita buat. Berarti kita harus konsisten. Definisi algoritma yang ketiga, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Alur pikiran itu maksudnya yang artinya algoritma seorang dapat berbeda dari algoritma orang lain. Jadi berarti setiap siswa itu nanti cara untuk menyelesaikan suatu algoritma itu mempunyai alur pemikiran berbeda, jadi tidak sama. Tertulis, maksud isim tertulis artinya dapat berupa kalimat, gambar atau tabel tertentu. Jadi itu definisi tiga buah daripada definisi algoritma. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di situ dari gambar bisa kita lihat bahwasanya step by step cara membuat siomay Malang. Jadi sudah dibuat berdasarkan yang pertama siapkan bahan, yang kedua dalam pengolahan sampai terakhir urutan-urutan yang diapakan sampai terakhir bakso Malang itu bisa disiapkan atau selesai. Contoh dalam kehidupan yang lainnya, step by step atau langkah per langkah membuat bakso sendiri. Berarti masing-masing kita kan mempunyai cara sendiri, alur pemikiran sendiri. Cuma dalam hal ini alur pemikiran itu dibuat secara tertulis. Seperti dikatakan tadi, bisa berupa teks, gambar, dan lain-lain. Jadi kan bisa berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Contoh algoritma dalam kehidupan. Di sini diberikan contoh seseorang akan mengambil duit di ATM. Jadi yang pertama kan contohnya di sini siapkan kartu. Habis itu ingat password, pergi ke ATM, masukkan kartu. Habis itu tekan keypadnya untuk memasukkan berapa nominal uang yang akan kita ambil. Nah, terakhir baru didapatkan hasilnya berupa uang. Nah, definisi algoritma kedua yang bersifat khusus. Dalam bidang komputer, algoritma itu sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputer numeris. Komputer numeris ini maksudnya komputer yang
berbasis pada bilangan biner. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak atau lambat dan tidak efisien. Nah, itu definisi algoritma yang khususnya. Yang kedua, algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam bagian ini, ya, ada algoritma. Setelah ada algoritma, ada pemrograman dan baru dibuat sebuah program. Nah, agar algoritma dapat memerintah atau diproses komputer, maka dirubah menjadi bentuk program. Memang atau di sini dikatakan melalui proses pemrograman. Jadi secara tidak langsung fungsi dari algoritma ini adalah mengajarkan Anda untuk membuat atau untuk mempelajari, memahami bagaimana sebuah program pada komputer dibuat. Jadi ini langkah-langkahnya. Sifat-sifat algoritma. Nah, sifat-sifat penting algoritma ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, finite. Finite itu maksudnya algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Definite. Nah, maksudnya di sini setiap langkah didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Itu maksud definite. Yang ketiga, ada input. Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Yang keempat, harus ada output. Nah, algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya tergantung kepada input. Jadi input, output boleh lebih daripada satu dalam sebuah algoritma. Dan output juga demikian. Yang kelima, efektif. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Maksudnya setiap langkah harus sederhana. Dan sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk di akal. Notasi algoritma. Maksudnya notasi ini adalah cara penulisan. Nah, penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Jadi cara penulisan algoritma berarti bukan notasi bahasa pemrograman. Jadi nanti antara bahasa algoritma dengan bahasa pemrograman itu nanti akan berbeda dia. Tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi maksudnya di sini kita tulis dalam bentuk notasi. Nanti untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman itu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya adalah nanti C++. Peranan algoritma. Peran algoritma itu maksudnya fundamental. Pemahaman di sini fundamental berarti tidak ada algoritma, tidak ada program. Ini pemahamannya. Jadi fundamental, peran algoritma fundamental ini berarti sangat penting. Berarti mutlak. Jadi maksudnya tidak ada algoritma berarti tidak ada program. Algoritma tambah sebuah algoritma jika ditambahkan dengan struktur data itu menjadi program. Nah, struktur data itu maksudnya teknik atau cara penyusunan penyimpanan data dalam komputer. Ini bagaimana teknik cara penyusunan nanti akan diajarkan menggunakan aplikasi. Setelah itu memori seminimal mungkin dan kecepatan eksekusi semaksimal mungkin. Ini konsepnya. Berarti membuat program itu nanti tergantung kepada perangkatnya atau mikroprosesor yang akan kita gunakan. Karena setiap mikroprosesor atau mikrokontroler tergantung tipenya. Dia mempunyai memori yang terbatas. Jadi maksudnya di sini kita harus betul-betul pandai mengefisienkan penggunaan daripada memori perangkat tersebut. Nah, tahap penyelesaian masalah dalam algoritma. Ini biasanya ada masalah pertama. Setelah ada masalah, berarti model kita gunakan apa? Setelah model kita gunakan kita pikirkan baru kita buat algoritmanya.
Jadi nanti algoritma dengan model itu dianalisis sesuai enggak? Maksudnya ada korelasinya enggak? Jadi antara model dengan algoritma itu tidak boleh berbeda. Setelah ada algoritma baru kita buat pemrograman. Nah, setelah program ada baru dieksekusi. Nah, dalam eksekusi ini berarti harus ada datanya yang diambil dari masalah. Jadi masalahnya apa? Nah, nanti baru dieksekusi dalam sebuah program. Nah, setelah dieksekusi nanti baru dihasilkan outputnya, hasilnya. Jadi di sini masalahnya atau datanya adalah berupa input. Nah, input dieksekusi di sini oleh komputer baru didapatkan hasilnya. Ini adalah tahap penyelesaian sebuah masalah. Jadi maksudnya ada masalah, lagi setelah itu apa model yang kita gunakan. Nah, maksudnya cara apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu, baru kita buat algoritma. Ya, contohnya tadi kan masalah cara membuat bakso. Model kita gunakan apa? Berupa gambar, ya, atau berupa teks, atau berupa uh, yang lainnya. Contohnya nanti kita menggunakan apa disebut dengan flowchart. Ya. Nah, setelah itu baru kita buat algoritmanya. Jadi dari urutan-urutan gambar yang ada itu kita buat algoritma dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, setelah itu baru kita buat program. Nah, program yang setelah kita buat itu dieksekusi dalam sebuah alat, maksudnya komputer. Nah, kita ubah tuh. Nah, agar eksekusi ini bisa dijalankan tentu harus ada data. Datanya apa? Berarti datanya termasuk adalah input. Nah, setelah dieksekusi baru dihasilkan output, hasil. Nah, suatu algoritma yang dikatakan terbaik atau the best adalah suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit, efisien, dan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi. Nah, ini apa yang dikatakan dengan suatu algoritma yang terbaik. Jadi diperoleh suatu solusi, ini kata kuncinya. Nah, kalau seandainya tidak diperlukan suatu solusi, berarti program yang kita bikin itu adalah gagal. Boleh dikatakan gagal. Nah, ini adalah suatu algoritma yang terbaik, ini katakan yang the best. Contoh, sebuah algoritma. Sebuah prosedur kita akan mengirimkan surat kepada teman. Nah, kita buat dalam algoritma dalam bahasa kita sendiri. Ya, bahasa algoritma. Jadi kita gunakan bahasa kita sendiri. Contohnya di sini, tulis surat pada secarik kertas surat. Yang kedua, ambil sampul surat dan atau amplop. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat. Yang kelima, enam, seterusnya tinggal kalian baca. Ya, ini adalah contoh sebuah prosedur ketika kita akan mengirim surat kepada teman. Sebagai contoh. Nah, setelah ini dibuat, baru kita gunakan cara apa? Maksudnya dalam penulisan algoritma itu, ya, ada 3 cara kita gunakan di sini untuk merubah ini ya menjadi sebuah algoritma. Pertama, syarat-syarat atau cara penulisan algoritma. Pertama, kita menggunakan bahasa natural. Bahasa maksudnya di sini adalah bahasa manusia. Boleh kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau kita penulisan algoritma kita menggunakan bahasa natural, itu biasanya kalimatnya masih sering membingungkan atau ambigu atau kadang sulit dipahami. Karena panjangnya kalimat yang akan kita buat kadang-kadang di samping itu juga kadang cara penyusunan setiap kita itu berbeda. Kadang-kadang orang bingung. Kalau kadang-kadang kalau tidak dijelaskan kadang orang bingung dalam memahami sebuah algoritma yang kalian bikin. Jadi langkah pertama itu menggunakan bahasa ini hanya sebagai apa aja referensi. Jadi langkah-langkah dalam penulisan algoritma pertama menggunakan bahasa natural. Yang mana contoh bahasa natural? Nah, ini contohnya.